Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di video ini, kami akan membahas tentang trauma dan stressor related disorder, yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reina Satya Utama NIM 431 dan kedua teman saya Bismi Fahma Nadilah NIM 369 dan Rahmat Agung Pambudi NIM 425. Dalam video ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu definisi dari trauma dan PTSD, yang kedua penyebab dari PTSD, yang ketiga adalah gejala dari PTSD, dan yang keempat adalah dampak dari PTSD. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Yang pertama adalah definisi. Trauma merupakan keadaan yang disebabkan oleh luka atau cedera. Trauma adalah kejadian yang bersifat holistik dan dapat menyebabkan hilangnya produktivitas seseorang. Definisi ini memberikan gambaran superficial dari respon fisik terhadap cedera. Sedangkan Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD adalah gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatik. Peristiwa yang menimbulkan trauma termasuk fisik atau pelecehan seksual atau penganiayaan, cedera, kekerasan di jalanan, kecelakaan lalu lintas, trauma perang, luka bakar yang parah, dan bencana alam lainnya. Peristiwa ini dianggap traumatik karena dialami oleh anak-anak dan remaja yang dirasakan kemampuannya masih kurang untuk mengatasinya. Selama peristiwa traumatik ada rekrutmen dari adaptif, stress mediating sistem saraf, misalnya hypothalamic adrenal pituitary dan sistem syaraf simpatik, yang pada gilirannya menghasilkan adaptif fisiologis, emosional, dan kognitif. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab dari Post Traumatic Stress Disorder atau disingkat dengan PTSD. Yang pertama, selama hidup pernah mengalami peristiwa berbahaya yang membuatnya trauma. Yang kedua, memiliki sejarah penyakit mental. Yang ketiga, melihat orang terluka atau terbunuh. Yang keempat, merasa horor, ketidakberdayaan, atau ketakutan ekstrim. Yang kelima, minimnya dukungan sosial. Dan yang terakhir, mengalami kejadian menyedihkan setelah kejadian kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan pekerjaan maupun rumah. Baik, selanjutnya kita masuk ke gejala dari PTSD. Yang pertama ada re-experiencing, ditunjukkan dengan selalu teringat akan peristiwa yang menyedihkan yang telah dialami. Adanya flashback atau merasa seolah-olah peristiwa yang menyedihkan itu terulang. Kemudian nightmare, mimpi buruk tentang kejadian-kejadian yang membuatnya sedih. Reaksi emosional dan fisik yang berlebihan karena dipicu oleh kenangan akan peristiwa yang menyedihkan. Kemudian yang kedua ada penghindaran, ditunjukkan dengan penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan pengalaman traumatik, psikopatik atau mati rasa dalam responsivitas. Seseorang yang mengalami trauma menghindari untuk berpikir tentang trauma atau tentang stimulus yang menunjukkan pada kejadian tersebut. Mati rasa adalah menurunnya ketertarikan pada orang lain, suatu rasa keterpisahan, dan ketidakmampuan untuk merasakan berbagai emosi positif. Dan yang terakhir ada hyperarousal, yaitu ditunjukkan dengan susah tidur atau mempertahankan tidur, mudah marah atau tidak dapat mengendalikan amarah, sulit berkonsentrasi, kewaspadaan yang berlebih, respon terkejut yang berlebihan atas segala sesuatu yang terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu
Dampak PTSD dalam kehidupan sosial. Yang pertama ada panic attack atau serangan panik, khususnya pada anak atau remaja yang mempunyai pengalaman traumatik dapat mengalami serangan panik ketika dihadapkan atau menghadapi pada sesuatu yang mengingatkan mereka pada trauma. Serangan panik meliputi perasaan yang kuat atas ketakutan atau tidak nyaman yang menyertai gejala fisik dan psikologis. Gejala fisik meliputi jantung berdebar-debar, berkeringat, gemetar, sesak nafas, sakit dada, sakit perut, merasa kedinginan, badan panas, dan mati rasa. Yang kedua yaitu perilaku menghindar. Salah satu gejala PTSD adalah menghindari hal-hal yang dapat mengingatkan penderita pada kejadian traumatis. Kadang-kadang penderita mengaitkan semua kejadian dalam kehidupannya setiap hari dengan trauma, padahal kondisi kehidupan sekarang jauh dari kondisi trauma yang pernah dialami. Yang ketiga yaitu depresi. Banyak orang menjadi depresi setelah mengalami pengalaman traumatik dan menjadi tidak tertarik dengan hal-hal yang disenanginya sebelum peristiwa trauma. Penderita mengembangkan perasaan yang tidak benar, perasaan bersalah, dan menyalahkan diri sendiri serta merasa bahwa peristiwa yang dialaminya merupakan kesalahannya, walaupun semua itu tidak benar. Yang keempat yaitu memiliki pemikiran negatif. Kadang-kadang orang yang sedang mengalami depresi merasakan bahwa kehidupannya sudah tidak berharga. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa 50% korban kejahatan mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Dan yang kelima yaitu merasa diri disisihkan. Penderita PTSD memerlukan dukungan dari lingkungan sosialnya, tetapi mereka seringkali merasa sendiri dan terpisah. Perasaan yang demikian tersebut umumnya penderita mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain dan mendapatkan pertolongan. Yang keenam yaitu merasa dirinya tidak percaya dan perasaan dikhianati. Setelah mengalami pengalaman yang menyedihkan, penderita mungkin kehilangan kepercayaan kepada orang lain dan merasa dikhianati atau ditipu oleh lingkungan sekitarnya atau oleh nasib atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh yaitu perasaan marah dan mudah tersinggung. Marah dan mudah tersinggung adalah reaksi yang umum, di antaranya penderita trauma. Bagaimanapun, kemarahan yang berlebihan dapat mempengaruhi proses penyembuhan dan menghambat penderita untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan yaitu gangguan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penderita PTSD mempunyai beberapa gangguan yang terkait dengan fungsi sosial dan gangguan di sekolah atau pekerjaan dalam jangka waktu yang lama setelah kejadian trauma. Dan yang terakhir yaitu persepsi dan kepercayaan yang aneh. Ada kalanya seseorang yang telah mengalami trauma yang menyakitkan seringkali untuk sementara dapat mengembangkan ide atau persepsi yang aneh. Misalnya percaya bahwa dirinya bisa melihat atau berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Walaupun gejala ini menakutkan, menyerupai halusinasi dan khayalan, gejala ini bersifat sementara dan dapat hilang dengan sendirinya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.